kita? Pertemuan kedua. Masih ingat pertemuan pertama? Pertemuan pertama tentang apa yang kita bahas? Kayak waris itu kemarin kita bahas apa? Masih ingat, dicatat nggak? Tapi catatannya di rumah. Tentang kapan harta waris dibagikan itu. Coba ya, ini karena uti-uti mesti gampang dolali tau. Mari kita murojaah dulu, kita murojaah ilmu. Ingat-ingat bulan lalu. Yang pertama, kapan harta waris dibagikan? Tidak ada ukuran, mau seminggu, 2 minggu, 40 hari, nyatos, tidak bisa, tidak pindah, nyewu, 3.000, tidak ada urusan. Pokoknya dibaginya setelah 4 perkara ditunaikan. Ingat, 1, ambil harta si mayit untuk prosesi pemakaman. Masih ingat? Yang kedua, ambil harta si mayit. Jangan dibagi waris, ambil harta si mayit untuk apa? Untuk bayar utang. Yang ketiga, ambil harta si mayit untuk dikeluarkan zakatnya. Masih kan? Yang keempat, ambil harta si mayit untuk menunaikan wasiatnya. Masih ingat tak? Mau lari? Wajahnya meragukan semua. Ya Allah, buat mengisi bolak-balik tali terus nih saya. Ibu harus khatam ya, ilmu tentang waris ini minimal garis besarnya ibu harus khatam. Pertemuan saya tentang waris ini kemungkinan butuh waktu 4 kali pertemuan. Itu tak persingkat, 4 atau 3 kali pertemuan cukup. Mungkin 3 kali lah pertemuan. Jadi saya harap sama ibu-ibu tolong jangan mati dulu sampai selesai. Please tolong. Kalau buru-buru mati belum selesai Bapak ya, nanti anak-anak ribut cekcok. Jadi ingat ya, harta waris setelah 4 hal tadi baru boleh dibagi. Ada di sini di lembaran ibu? Halaman 12. Ya, halaman berapa? 12. Jadi ibu nggak usah nyatet lagi, di situ sudah ada halaman 12. Kemudian ya, pernah saya sampaikan ke ibu-ibu tentang 7 anak bukan ahli waris. Sudah dibahas tahun kemarin? Ya. Ada di situ kan? Ya. Ya, siapanya? 1 anak angkat. Ingat, anak angkat. Anak tiri. 2 anak tiri. 3 anak murtad. Yang keempat, anak yang meninggal lebih dulu dari orang tuanya. Yang kelima, anak yang membunuh orang tuanya. Ini bukan ahli waris. Yang keenam, anak zina, hasil perbuatan zina. Dan yang khusus yang nomor 6 ini khusus, dia bukan ahli waris. Ya, dia dapat waris hanya dari ibunya saja, titik. Tidak dari siba-siba, tidak dari jalur ayah, pokoknya semuanya tidak. Baik mbah jalur ayah, jalur ibu, ataupun dari ayahnya kandung itu, pokoknya dia tidak dapat jatah waris. Jatah waris dia hanya dari ibunya. Bapaknya ini kan diputus nasabnya, ya toh, namanya anak zina. Kalau mau ngasih ke anak zina, anaknya dia ini yang notabene sebenarnya anak kandung, tapi karena hasil perbuatan zina. Kalau mau ngasih lewat jalur hibah, bukan waris tapi hibah. Artinya ketika masih hidup serah terima yang masih hidup. Diikrarkannya pas masih hidup, serah terima masih hidup. Jalur hibah. Selain jalur hibah, bisa juga lewat jalur wasiat. Ngasihnya nanti tunggu orang tua wafat, tapi jatahnya tidak boleh lebih dari 1/3. Ini anak zina, nggak boleh lebih dari 1/3. Contohnya punya anak tunggal 1 tok, cuma 1 laki-laki, 1 til laki-laki. Itu pun 1 ini qadarulahnya dari hasil perbuatan zina. Kalau anak yang bukan zina, anak laki-laki itu pewaris tunggal. Seluruh hartanya ini ngadirnya ke siapa? Anak laki-laki. Setelah dipotong untuk orang tuanya kalau masih hidup. Misalnya orang tua sibah berarti ya. Kalau orang tuanya meninggal ini, maka ke sibah harus kasih dulu.
Maksudnya si hibah ini orang tuanya si mayit. Jadi si mayit ini punya anak laki-laki satu, masih punya orang tua, ya kasih ke orang tua dulu kalau masih hidup. Kecuali orang tua sudah nggak ada, siapa-siapa sudah nggak ada, pokoknya tinggallah seorang satu anak laki-laki, harusnya dia pewaris tunggal. Tapi karena anak itu anak zina, meskipun laki-laki tetap maksimal sepertiga. Namanya wasiat. Sisanya yang 2/3 ngalir ke saudara-saudaranya. Karena si bapak ini dianggap tidak punya anak. Yang ketujuh apa? Anak mantu. Jadi tadi menantu gak usah ya-yakan. Dari bojo sugih gak usah ya. Anda tetap bukan ahli waris, cuma nebeng. Ya, numpang sugih. Baik ibu-ibu, ini pembahasan sudah dibahas ya kemarin ya pekan lalu ini. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Sebenarnya hari ini saya itu kayaknya sudah menghubungi Bu Endang untuk minta papan, mungkin lupa papan tulis. Tapi oke lah, mungkin lain kali saya ceramah ke sini bawa papan tulis sendiri dari rumah. Silakan Bu. Kalau yang wasiat itu, saya kan punya orang tua mendapat diberi wasiat. Jadi kalau misalnya ibunya meninggal, itu yang anak perempuan dikasih bagian rumah belakang karena yang lelaki sudah dapat semua. Tetapi ketika ibunya meninggal, itu hilang, hapus. Soalnya katanya kalau sudah meninggal itu bukan wasiat gitu. Maksudnya tidak harus dikasih gitu. Jadi pertanyaan ibu adalah dulu ketika ibu masih hidup sempat berwasiat. Karena anak laki-laki sudah dibagi, maka wasiatnya untuk anak perempuan dapatlah rumah yang belakang gitu ya. Jadi masih ada rumah yang di tengah untuk nanti dibagi-bagi, tapi yang bagian belakang itu khusus untuk yang perempuan itu wasiatnya si ibu. Setelah meninggal dunia, wasiatnya dianggap hapus, tidak ada. Betul atau tidak? Gitu kan pertanyaannya. Jawabannya betul. Lu kok betul Pak Ustaz? Ingat, wasiat waris harus sesuai syariat Islam, itu syarat satu. Yang kedua, wasiat itu diberikannya kepada selain ahli waris. Wasiat itu kepada selain ahli waris. Kalau kepada ahli waris ya waris namanya, warisan. Makanya kalau namanya warisan, wasiatnya harus sesuai dengan hukum waris. Kalau wasiat itu kan berarti mau ngasih sesuai dengan aturannya sendiri, ya enggak? Nah, kalau mau pakai aturan sendiri, berarti syaratnya harus wasiat itu untuk selain ahli waris. Contohnya anak zina, contohnya anak angkat, contohnya anak yang murtad tapi masih sayang. Itu contohnya. Nah, itu namanya wasiat. Karena masih ada yang lainnya yang akan dibagi menurut syariat. Tapi karena yang lelaki sudah dapat misalnya rumah satu. Berarti bukan wasiat namanya, itu maksudnya mungkin hibah, hadiah atau hibah. Dan itu juga disuruh dituliskan di notaris, tapi waktu itu mungkin belum ada atau sulit, itu tidak dituliskan dan ya terus jadi nggak ada saksinya. Ada banyak. Tapi kalau ada saksinya itu berarti namanya hibah. Kalau laki-laki sudah dapat, perempuan juga sudah disiapkan, itu namanya hibah. Laki dapat, perempuan dapat sama. Bu ibu, kalau untuk ahli waris ya, sesama ahli waris semuanya, misalnya untuk anak-anak itu kan ahli waris, itu namanya hibah. Hibah itu syaratnya harus adil. Gak ada istilah sak pikulan sak gendongan. Harus sama rata, itu hibah. Dan ingat, hibah ini kalau ditotal tidak boleh lebih dari 1/3. Iya begitu. Harus begitu hibah. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Tapi tidak dilaksanakan. Dari total harta. Ya, tidak dilaksanakan walaupun ada. Kalau tidak dilaksanakan dosa itu kakak-kakaknya atau yang laki-laki dosa karena dia mengambil jatahnya anak saudara perempuan. Karena yang laki-laki dapat, kalau yang perempuan gak dikasih. Beda cerita nanti kalau misalnya gini, misalnya ya, yang laki-laki dikasih hibah, yang perempuan gak dikasih. Alasannya karena yang perempuan ini belum kawin. Itu kan tombol ya, atau
Miknya hadapnya ke sana. Silakan. Tadi ngomong apa tadi? Karena belum kawin gitu loh. Iya. Jadi laki-laki itu dikasih, perempuannya enggak. Kenapa enggak dikasih? Karena bisa jadi si perempuan ini sudah sering minta sama orang tuanya pas masih hidup. Sementara laki-laki enggak pernah minta. Yang perempuan sering minta untuk buka usaha, minta duit untuk bayar utang segala macam. Sudah banyak orang tua ini sampai mungkin jual sawah, jual apa untuk bantu yang perempuan. Maka ketika hibah, yang perempuan nggak dapat lagi karena sudah banyak ngambil hartanya orang tua. Kalau begitu masih dimaklumi. Karena belum kawin, karena yang perempuan belum kawin. Karena yang perempuan belum nikah. Jadi yang perempuan nggak dikasih sama kakak-kakak atau saudara laki-lakinya itu. Nggak boleh, nikah nggak ada hubungannya. Justru yang nggak nikah itu butuh hiburan, uang lebih banyak. Siapa ya? Anda bisa bayangkan sudah nggak nikah miskin, Anda bisa bayangkan. Mendingan nggak nikah sugih kan sih mending. Si so gaya cetak-cetik betul. Terus nggak nikah, nggak punya harta, ini malah sampai susah nggak payu-payu kemana. Nah, masih mending dia janda kaya atau mungkin dia gadis tapi kaya raya, gue tetap masih ada yang antri. Iya. Janda kaya itu banyak yang antri di tempat saya itu banyak yang incer. Bisa nanti kaya. Ada lagi tanya silakan udah. Sayangnya nggak ada mic ya. Mic-nya apa? Nggak bisa jarak panjang. Nggak nyampe. Nggak ada wirelessnya. Udah. Mbak Erna. Mic-nya nggak nyampe. Ada wireless nggak Mbak Erna? URNA. URNA. Sudah 2 tahun meninggal. Di URNA. Caranya mbak sudah jatuh. Juga aku punya biar ahli dan Atau yang tanya maju aja ke dekat saya ya Bu. Sini ada meja. Biar Ustaz biar mbaknya pakai ini aja Mbak. Pakai ini aja. Itu biar Ustaz yang bawa. tapi takutnya bisa misalnya kan sebagai sibuk kalau nggak ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi yang sangat menarik Ustaz ini. Kita bisa paham. Ustaz mau nanya Ustaz, misalkan tadi yang disampaikan ada anak zina, anak hasil zina, tapi dari kecil dari bayi itu diambil angkat oleh seseorang yang tidak punya anak juga. Nah, pada akhirnya itu semua harta dari bapak kedua angkatnya tadi itu jatuh ke itu tadi ke anak angkat yang diambil tadi. Itu bagaimana Ustaz? Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua, suami, istri nggak punya anak, terus ngangkat anak. Sampai anak angkat ini yang mungkin merawat orang tua angkat sampai wafat. Apakah dia menerima waris tunggal? Karena kenyataannya di masyarakat anak angkat ini kadang-kadang menguasai seluruh harta orang tua angkatnya. Dalam Islam itu hukumnya tidak sah, batal, haram. Bahkan keluarganya si orang tua angkat, keluarganya orang tua angkat ini dia punya hak mengajukan ke pengadilan untuk mengambil sebagian hartanya. Pasti menang, nggak mungkin tidak, pasti menang. Mau dia sembunyi kemanapun hartanya tetap bisa disita pengambilan. Itu punya hak. Namanya pembatalan hak waris ke anak anak angkat tadi, nggak bisa. Terus Pak Ustadz, anak angkat boleh menguasai harta orang tua angkatnya maksimal berapa Bu? Ya maksimal 1/3 sebagai wasiat saja, tidak boleh lebih. Baik, sekarang saya kasih solusi. Buat yang nggak punya anak tapi sayang sama sayang sama anak angkat dan tidak ikhlas kalau hartanya itu nanti kalau mati jatuh ke saudara-saudaranya. Kenapa nggak ikhlas? Dulure nyinyir kabeh. Selama dia hidup, dulure sok ngerusui, sok ngutangan, sok macam-macam. Kan ada yang begitu kan? Gak rela hartanya itu kalau mati kok ngalirnya ke saudara-saudaranya.
yang begitu? Ada. Mau kita tahu?